Dokter Lucy, apa sih penyebab utama stunting yang paling sering ditemukan di masyarakat, Dok? Silakan. Penyebab utama stunting kita lihat dari angka prevalensi tadi ya. Mhm. Yang paling besar kejadian stunting itu pada anak usia 6 bulan sampai 24 bulan. Jadi pada masa-masa dia diberikan MPASI sampai dia bisa makan makanan keluarga. Artinya dalam usia itu angka prevalensinya tinggi, angka kejadiannya tinggi. Berarti kita harus hati-hati pada saat usia-usia itu monitoring ibu harus lebih ketat ya. Anak ini ada gangguan tumbuh kembang enggak? Ya, tuh. Karena penyebab utama stunting kan masalah gizi ya, jadi kurang gizi kronis. Mhm. Oke, baik, Dok. Berarti nih, Dok, misalkan nih ya, berarti sebelum sebelum seorang ibu ini mempersiapkan MPASI atau sebelum ibu ini tuh melahirkan, berarti dia harus belajar ya, Dokter, ya, bagaimana sih kita itu, harus memenuhi gizi anak kita, apalagi saat dia sudah memasuki masa MPASI, gizi apa saja yang harus kita penuhi, yang harus, didukung untuk, eee, untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut ya, Dok, ya. Jadi kita Mm-mm. tidak menyiapkan ilmu itu saat anak sudah lahir ya, Dok, berarti ya? Kita harus menyiapkan saat bahkan anak belum ada pun kita sudah harus mulai menyiapkan ilmu tersebut ya, Dokter, ya? Betul. Jadi proses edukasi atau peningkatan pengetahuan itu harus terjadi dilakukan sejak remaja putri ya. Mhm. Jadi remaja putri sebelum hamil, terus kemudian pada pasangan yang baru menikah, nah itu peran ibu sangat penting. Maka sekarang kan banyak ya pengetahuan tentang seperti ini, gizi yang bagus untuk anak, untuk ibu hamil, untuk remaja putri. Kan ilmunya banyak ya. Jadi yang penting itu sebetulnya intervensi dilakukan sejak remaja putri. Pada Mhm. remaja putri, karena angka kejadian anemia itu sering, kan sudah ada program pemerintah pemberian tablet besi tambahan. Jadi setiap hari Selasa apa ya, mereka minum zat besi, tablet tambah darah. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi malnutrisi pada remaja putri. Lalu pada ibu hamil, intervensinya juga status gizi ibu hamil harus diperbaiki, status gizinya biar bagus. Tidak boleh terjadi adanya kurang energi kalori, ibu yang terlalu kurus. Itu kan harus diperbaiki status gizinya dulu, baru dia hamil. Diusahakan seperti itu. Oke, baik, Dokter Lucy. Bagaimana pengaruh gizi ibu hamil ini terhadap risiko stunting pada anak ya, Dok? Silakan, Dokter. Jadi status gizi ibu hamil itu sangat penting, sangat menentukan status gizi bayi yang nanti dilahirkan ya. Jadi kalau ibu hamilnya malnutrisi, dia akan meningkatkan resiko bayinya juga malnutrisi. Mhm. Malnutrisi tadi kan bisa akut, bisa kronis, termasuk stunting tadi ya. Prevalensi stunting tadi saya katakan intrauterin, artinya bayi baru lahir, dia sudah stunting, itu bisa sekitar 20%. Berarti ibu memegang peran penting untuk memperbaiki status gizinya supaya nanti status gizi anak yang dilahirkan itu normal, ya. Mhm. Berarti memang sangat berpengaruh sekali ya, Dokter, ya, mengenai Betul. gizi ibu dan juga gizi anak yang nanti akan lahir ya, Dokter, ya, Mm-mm. sangat Betul. berkaitan. Mm-mm. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.